Prinsip investasi. Saya setelah 20 tahun di pasar modal. Kisah perjalanan dari pengagum Warren Buffett hingga membangun filsafat sendiri. Bayangkan Anda seorang pemuda yang duduk di kamar kos, membaca buku The Intelligent Investor, edisi 1970-an, sambil meminum kopi instan. Anda terpukau oleh kisah Warren Buffett yang membangun kekayaan dari nol. Atau Ray Dalio yang bangkrut lalu bangkit dengan prinsip radical transparency. Anda menonton podcast Ken Griffin berbicara tentang algoritma pasar dan berpikir, suatu hari saya ingin seperti mereka. 20 tahun kemudian, Anda bukan lagi pemuda itu. Anda telah melewati krisis 2008, demam saham teknologi 2020, dan mengelola fund yang berfokus pada sektor masa depan seperti energi terbarukan, AI, dan bioteknologi. Inilah prinsip yang saya bentuk, dari mengidolakan para legenda hingga menemukan suara sendiri. 1. Investasi adalah marathon, bukan sprint. Warren Buffett mengajari saya, pasar adalah mesin pemindah uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Saya adaptasi. Saya tidak mencari get rich quick. Saya memburu perusahaan dengan revenue recurring seperti SaaS atau infrastruktur cloud, bisnis yang masih relevan 15 tahun lagi. Contoh nyata, di 2015, saya investasi di perusahaan baterai mobil listrik yang saat itu dianggap terlalu dini. Kini, mereka pemain utama di industri EV. 2. Pelajari siklus ekonomi seperti mengenal jalan ke rumah. Ray Dalio membisikkan, utang, produktivitas, dan politik adalah 3 kekuatan penggerak ekonomi. Saya praktikkan, saat ekonomi tumbuh, saya fokus ke teknologi dan consumer discretionary. Saat resesi mendekat, saya lindungi portofolio dengan sektor kesehatan dan utilitas. Di 2020, ketika COVID menghantam, saya alihkan 20% aset ke gold dan saham farmasi, tanpa panik. 3. Data adalah senjata rahasia. Griffin pernah bilang, di pasar modern, algoritma adalah mata dan telinga Anda. Saya olah. Saya pakai machine learning untuk analisis sentimen di media sosial dan laporan earnings. Contoh, di 2021, algoritma mendeteksi lonjakan pembicaraan soal metaverse. Saya masuk ke saham RVR sebelum Zuckerberg ganti nama jadi Meta. Tapi ingat, data hanya alat, manusia tetap pegang kendali. 4. Private equity, cari pendiri yang gila, bukan hanya ide brilliant. Buffett bilang investasi terbaik adalah di orang yang Anda percaya. Saya tambahkan, saya cari founder yang memiliki lebih dari 10% saham perusahaannya. Dia all in. Pernah gagal, tapi bangkit seperti Dalio. Kisah sukses. Di 2017, saya temukan startup fintech yang pendirinya pernah bangkrut. Kini valuasinya 10 triliun rupiah. 5. Risiko adalah musuh yang harus dijinakkan setiap hari. Griffin mengingatkan, hilang 50% butuh profit 100% untuk balik modal. Aturan saya, maksimal 5% loss per saham. Jika turun 5%, saya evaluasi ulang. Hedge otomatis. Setiap kali fix, indeks ketakutan naik lebih dari 30, saya beli opsi put untuk lindungi portofolio. Kegagalan terbesar saya, di 2018 saya terlalu percaya diri di saham SaaS. Portofolio anjlok 25%. Itu pelajaran mahal. 6. Jangan terpaku pada masa lalu. Dunia berubah. Kata Dalio, orang yang terjebak nostalgia akan mati di pasar. Saya buktikan, tahun 2008 saya fokus ke bank dan properti. Tahun 2023, saya geser ke AI dan robotika. Kuncinya, setiap tahun saya habiskan 100 jam untuk riset tren baru, dari quantum computing hingga blue energy. 7. ESG bukan hanya tren, tapi pertahanan reputasi. Inspirasi dari Buffett. Butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Prinsip saya, tolak investasi di tambang batubara atau rokok meski returnnya tinggi. Prioritaskan perusahaan dengan kebijakan governance transparan. Contoh, di 2022, saya tolak tawaran IPO perusahaan e-commerce karena CEO-nya terlibat skandal pajak. 8. Beli saat orang takut, jangan asal beli. Buffett terkenal dengan be fearful when others are greedy. Saya modifikasi. Saat pasar crash, seperti 2008 atau 2020, saya beli aset berkualitas, bukan sembarang saham. Contoh, saat COVID, saya beli saham e-commerce dan data center, bukan maskapai atau retail. 9. Portofolio harus seperti pizza, ada dasar, ada topping. Strategi ala Steve Jobs, simple tapi kuat, 70%. Dasar investasi jangka panjang di sektor penting, energi bersih, kesehatan digital. 30% topping, taktis seperti main saham chip semikonduktor saat kelangkaan global atau beli emas saat perang Ukraina.
10. Warisan terbesar bukan uang, tapi pengetahuan. Di usia 50, saya sadar Warren Buffett tak akan dikenang karena kekayaannya, tapi karena prinsipnya. Yang saya lakukan, setiap bulan saya mengajar kelas gratis untuk investor muda. Di surat tahunan fund saya ceritakan kegagalan, seperti saat kalah saing di saham Tesla. Penutup, Anda tidak harus menjadi Buffett, cukup jadi versi terbaik diri Anda. 20 tahun lalu, saya hanya seorang pengagum. Hari ini, saya punya prinsip sendiri. Return 14% per tahun, lebih baik dari S&P 500, portofolio yang bertahan melalui 3 resesi, dan satu kalimat motivasi untuk Anda, pasar saham seperti laut. Buffett adalah nahkoda kapal pesiar, Griffin adalah pemburu badai dengan kapal cepat. Anda bisa jadi nelayan yang paham ritme ombak, menangkap ikan tanpa tenggelam. Investasi bukan tentang menyalin idolamu, tapi menemukan filosofi yang cocok dengan DNA-mu.